kita lanjutkan. Jadi jangan mengkafirkan filsafat, apalagi filosof atau penemu filsafat. Filsafat itu sama dengan pisau, maka disebut dengan pisau analisa. Semakin tajam pisau itu semakin bisa untuk mengiris daging sesuai dengan keinginanmu. Irisannya akan semakin indah. Tapi lek pisaumu itu gablok ya, kawa ketul. Kuwi bisanya yang gede-gede ngono, tadi nggak indah. Tapi lek coba pisau yang untuk apa? Kebab itu lek ngene mau dibentuk, ya ini semakin batinnya tambah okeh. Bakul soto lek pisaunya tajam itu bisa ngiris. Jadi untungnya banyak. Tapi lek gablok gelundul-gelundul. Nah, sama dengan pisau, maka bagaimana hukum pisau itu tidak ada. Yang dihukumi itu perilaku. Berarti perilaku manusia. Manusia yang memperlakukan pisau dihukumi. Bila mana pisau itu untuk kebaikan, ngirisi jangan di ibu ya, di dapur ya dapat pahala. Yang dapat pahala siapa? Orangnya, masa pisau dapat pahala? Nah, filsafat kok dikafir. Iki pisau ini bahaya nih, landep banget nanti kalau untuk bisa untuk membunuh orang nggak usah dipakai. Akhirnya kamu nggak bisa iris-iris dah. Nah, bergantung orangnya kan, maka subjek. Nanti ada teori subjektivitas, ada objektivitas. Ada konstruksi. Nah nanti ya setelah hari raya aja. Apalagi kamu mengkafirkan apa penemunya, Pak Aristo misalnya, Pak Aristo kamu kafirkan, Pak Plato. Ya kamu walaupun mengikuti cara berpikir Plato ya ojo mengatakan platonis. Aku platonis gak usah lah. Wis pokoke ngono gawe apa wong pisau lho. Hidupmu mosok gawe pisau tok. Hidupmu kan enggak sempak, mosok kamu pakai sempak simpakis kan ya enggak juga toh. Kelambeis kan enggak juga kan. Jadi hidup itu totalitas itu enggak bisa hidup itu diidentifikasi satu, itu enggak bisa itu. Tapi paling tidak orang itu ditentukan oleh berpikirnya ya. Karena filsafat ini adalah cara berpikir dan cara berpikir orang itu menentukan perilakunya. Sekarang saya mau tanya, kenapa Anda pakai baju ini? Apa yang Anda pikirkan? Kenapa enggak pakai celana dalam doang aja misalnya? Misalnya loh, lah coba ya. Apa Bella? Bella. Kenapa? Karena kuliah itu loh. Nah, coba kalau kamu mandi, beda lagi kan ya. Iya kan? Ya, karena kuliah itu. Kan begitu. Jadi tindak pikiranmu menentukan tindakan. Maka cara berpikir filosofis itulah akan menentukan orang itu tajam dalam berperilaku, hati-hati dalam berperilaku. Maka produknya orang yang arif, bijak, sana, toleran, dan lain sebagainya. Baik, jadi proses ontologis itu proses madlul itu tadi ya. Dalam bahasa linguistik Arabnya ma'rifah. Ma'rifah itu tertentu ya, madalla dilalatan madlul muayyan. Itu lah. Jadi Anda yang bahasa Arab ini kalau udah dalla itu aja menunjukkan. Lo menunjukkan lo kata kerja kan, aktif kan. Apa yang itu? Ya dilala. Apa maksudnya? Madlul. Itu loh. Makan nasi kenyang itu wajib loh. Bagi kamu wajib. Makan kudu jelas kan. Makan kan aktif. Saya makan. Kudu, yang pangan apa itu? Saya makan buah segar. Hasilnya kan. Ojo saya makan, nggak jelas itu. Saya makan buah apel segar rasanya enak. Nah itu baru filosofis cara berpikirnya. Nanti kalau kamu maka beda orang yang paham filsafat dan juga bahasa dengan orang yang tidak paham itu beda. Jadi proses ontologis proses menemukan madlul atau benda. Kacamata itu dalil, dilalah itu bendanya, madlul itu tertentunya, ya enggak? Kacamata itu dalil. Kalau kamu hanya berpedoman pada dalil enggak bisa. Menggunakan enggak bisa bagaimana? Kacamata, ya apa gunanya? Enggak. Lah nanti kacamata jaran kan ada kan? Kacamata kuda ada kan? Kacamata tukang las ada kan? Ya. Kacamata. Terus dilalahnya apa? Itu kacamata optik misalnya. Madlulnya mana? Ya kan masing-masing kan? Nah, subjek. Nah, madlul, nah ini namanya ontologis. Kenapa demikian? Karena sebenarnya benda itu lebih dulu ada
daripada kata. Sebelum ada kata kacamata, benda yang bernama kacamata sudah ada duluan. Makanya madlul ini menjadi keniscayaan. Madlul kalau kita madlul dilalah dalil ya loh. Kata maksud bendanya. Surabaya 25 kilo 7 arah ke utara. Dalil itu. Gitu. Maksudnya apa? Kalau kamu mau pergi ke Surabaya, arahnya ke utara, jangan ke selatan, nanti ketemu pantai selatan, misalnya gitu. Dari sini loh misalnya. Jaraknya ini. Terus kamu bisa naik jalan kaki, naik kuda, naik bis, terserah. Nah, madlulnya apa? Bisa Masjid Akbar, bisa Bonbin, bisa. Nah, ketika ketemu madlul ini nanti berkonsekuensi epistemologis yang berbeda. Sama-sama dilalahnya sama apa? Dalilnya sama, dilalahnya sama, madlulnya bisa berbeda. Masing-masing subjek. Zahra ke Surabaya menemukan genjeran karena pacaran misalnya. Misalnya loh ya. Maksudnya Masjid Akbar pacaran. Ya, Mas Reza ke Masjid Akbar, ke Surabaya adzan misalnya kan di Masjid Akbar lah. Loh, saiki adzan dengan pacaran apik ndi? Belum tentu apik. Adzan dari adzan belum tentu. Maka adzan itu ontologis ya toh. Epistemologis harus ketepatan. Dari adzanmu jam 2. Apa enggak geger misalnya. Lah, ya. Lah pacaran bisa jadi lebih baik daripada adzan. Loh, belum ya toh? Loh, makanya aja kesusu ngono lho. Ojo kesusu. Maca Quran iki karo miso-miso apik ndi? Ya mesti apik ndi? Lihat epistemologinya, lihat ketepatannya. Ya toh. Lah maca Qur'anmu gawe corong jam 12 bengi ya gawe tawabuh wanter lho iku jelek banget enggak tepat. Ya toh. Siapa tadi? Enggak. Maca Qur'an sama apa? Miso-miso. Lah lek misomu ketemu orang Surabaya. Kamu kalau ketemu dengan orang Surabaya iki mesti ya apa rek kabar rek? DN apa DN, mesti anak COK nih. Iya, yang Surabaya mana? Ada enggak? Ada. Pokoknya daerah sana itu loh. Saya lama di Surabaya. Makanya kata DANCOK itu belum tentu lebih jelek daripada mencakur Quran. Makanya orang mesti wong filsafat itu delok-delok. Delok-delok. Apa? Karena bertemu dengan madlul. Bertemu dengan benda, barulah kita bisa berepistemologi. Apa epistemologi itu? Memperlakukan benda madlul secara tepat. Maka ontologis itu melahirkan teori kebenaran, epistemologi ketepatan. Sampai di sini bisa diikuti. Berapa menit, Gus? 8 masih. Aneh, 7 menit lagi. Maka ontologis itu kebenaran bersifat objektif ya toh. Epistemologis ketepatan bersifat subjektif. Nah, objektif itu apa adanya, subjektif berbeda-beda. Objektif dia begitu. Ini warnanya apa? Hitam, semua mengatakan hitam ya. Hitam kelam apa hitam rodok mangkak? Nah, ini bolongannya luas apa? Luas apa anu? Zara ini. Bolongan ini loh. Kecil-kecil ya, kamu? Kecil-kecil. Ini besar apa kecil ukurannya? Kopiain sedang. Kamu? Kecil. Kecil kalau dibanding dengan ini ya. Besar, kecil, terus lebar. Ucapan subjek sekian banyak itu nggak akan merubah objek. Kamu mengatakan hitam kelam itu, ya tetap aja ya gini keadaannya. Oh, enggak hitam itu rada mangkak, ya tetap aja apa adanya. Subjek berbeda, maka subjek itu bersifat subjektif, epistemologis. Ya toh? Objek itu ontologis. Angel golek dosen ini angel. Biasanya kan dikai teori angel bulet tuh. Iki gak ono ning buku tak konstruk dhewe. Asline belajar filsafat itu ilmu paling gampang sak donya asline. Karena filsafat itu ilmu. Filsafat itu mikir kok. Filsafat itu mikir dengan kerangka. Jadi mikir ala kerangka ontologis, epistemologis, aksiologis. Ontologis itu objektif, epistemologis subjektif. Ah,
Objektif berjumpa dengan subjektif, kebenaran berjumpa dengan ketepatan, diolah sedemikian rupa lahirlah aksiologis. Apa itu? Nilai guna, nilai manfaat. Namanya aksiologis. Pelan-pelan dulu mikir aja untuk melan, mikir. Kok aja ngomong wong gak ana ujian, pokok masuk aja. Aman. Semua nilainya dapat aman. Nanti kalau biasanya kan asisten saya yang ngasih. Asisten. Nanti kalau caca. Kalau saya dikasih kadang ada yang dikasih B+ itu ngomong saya. Nanti akhirul kalam biasanya yang nggak masuk itu, yang nggak masuk, nggak ngikut itu. Terus kan biasanya asisten saya kan ngasih tugas, tolong direview ini. Kan review itu kalian itu dilihat keseriusannya. Yang direview itu video YouTube ya, kan di YouTube kan nih. Coba di review. Itu ada yang ngawur itu, nggak nge-review, pokoknya buku dipindah ngono. Duduk aku, dia paham dengan saya. Jadi ada yang nulis aja ditulis buku 1 lembar, dipindah. Loh kok tulisan itu kok endi? Tulisan ngawur ya. Coba kalian enggak muter dia. Padahal sederhana banget kan. Ya apa yang saya sampaikan diulangi aja kan cukup, ya, atau enggak dia ingin tampil hebat tuh buku wae malah wegah. Akhirnya dikasih B, kasih C. Nah, tapi akhirnya juga tak kasih A, kasihanan. Daripada jadi beban ya. Kalau dikasih B itu terus pada telepon ngono. Ngribeti ngono. Kok saya dikasih wis ribet wis langsung ngono lho. Baik. Jadi filsafat itu bukan ilmu. Filsafat itu cara berpikir. Tapi ingat semua ditentukan bagaimana cara kita berpikir, namanya konstruk mind atau fikrah asasiyah kita. Bagaimana seseorang itu berekspresi itu berpikirnya. Kenapa Anda kok pede banget? Karena pikiranmu lagi terbangun self confidence yang luar biasa. Kenapa kamu kok ngelentuk? Berarti kamu ada sesuatu yang nggak beres pikiranmu loh ya. Gitu. Kenapa Anda kok ya opo gitu? Berarti kamu lagi bahagia. Nah, kenapa kok sumpek modelnya? Ya, pikiranmu. Nah, makanya semua ditentukan oleh dan alat berpikir itu otak. Tapi ingat, otak ini dia lepas, dia alat berpikir aja. Maka alat berpikir otak itu jangan sampai dimasuki oleh nafsumu ya. Kalau dimasuki oleh nafsu nanti dia ngakali loh. Tapi kalau dipimpin oleh imanmu, dia akan menjadi orang berakal baik. Nanti ya, nanti ketika integrasi setelah hari raya. Baik, jadi filsafat itu ilmu paling gampang sedunia. Apa itu filsafat? Nanti ojo bicara dulu, ojo bicara hedonistik, ojo bicara materialistik nanti aja ya. Ini bicara pondasi dulu. Jadi kebenaran berjumpa dengan ketepatan barulah aksiologis. Apa? Nilai guna, manfaat. Bahasa agamanya ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu kebenaran, iman itu ketepatan subjektif, ya toh? Ihsan itu kebaikan. Maka yang disajikan itu yang kamu datakan, sajian datamu itu ada ihsan, yang baik-baik itu loh. Jangan memamerkan keislamanmu, nanti bertengkar karena masing-masing beda kan? Itu loh. Jangan memamerkan keimananmu, nanti mudah mengkafirkan orang lain. Imanmu subjektif, ya toh, menangkap objektif berupa teks Al-Quran 114 surat, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan Anas, ya toh, sekian ribu ayat, 30 juz, kutubus sittah, aqwal ulama, dan berbagai kias analogi. Itu namanya Islam. Ya toh? Kamu tangkap subjektivitasmu sebagai keimanan. Surabaya 85 kilo, tunjuk arah ke utara itu Islam. Percaya apa enggak kamu? Imanmu. Enggak percaya enggak ada gunanya gitu loh. Itu kamu olah sedemikian rupa, bagaimana kamu mengolahnya? Ya kamu
diolah, oh kalau begitu saya tak ke Surabaya naik bis aja. Terserah kamu. Kalau begitu aku percaya itu, tak olahnya Islam dan iman ini, ontologis dan epistemologis ini, saya ke Surabaya, epistemologi saya yaitu naik motor. Silahkan saja. Nah nanti ihsannya ketika kamu berjumpa itu, neng Surabaya itulah yang menentukan ontologis dan epistemologismu. Karena di masjid saya harus pakaian beda, itu kan? Yang kamu sajikan tentang Surabaya adalah namanya data. Apa data itu? Ya objek bertemu dengan subjekmu, kamu olah menjadi data. Namanya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita break dulu ya sampai di sini.